Presiden Joko Widodo meresmikan Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur pagi tadi. Peresmian kereta cepat ini juga dihadiri sejumlah menteri kabinet seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menseska Pramono Anung, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto, Menkominfo Budi Ari, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Kereta cepat ini diberi nama Wush yang terinspirasi dari suara saat kereta melesat. Wush juga merupakan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat. Presiden menyatakan kereta cepat menjadi hal yang baru. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru, dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Tarif kereta Wush dipatok Rp250 hingga Rp350.000. Dengan tarif yang dinilai masih terjangkau oleh masyarakat ini, Presiden berharap publik dilayani dengan transportasi yang cepat, sehingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan soal untung dan rugi. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita sudah sama-sama menyimak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ini merupakan suatu hal yang baru dan memang ini inisiatif baru, dan juga kita mengharapkan teknologi baru ini mengejar perkembangan teknologi ataupun kereta api yang selama ini sudah mungkin tertinggal selama beberapa tahun lamanya. Tapi mungkin pertanyaannya Permisa, bagaimana kemudian performa dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Kita ulas bersama juga dengan pengamat transportasi sudah hadir di studio, Pak Darmaning Tias. Selamat malam, Pak Darmaning Tias. Selamat malam kita dan para pemirsa TV One. Ya, selamat malam Bapak. Ya. Kita sudah melihat bersama dan juga mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi. Bagaimana operasional kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini. Dari pengamat transportasi melihatnya, tadi disebutkan juga untuk dari tarif ya Pak, Rp250 sampai Rp350.000. Performanya sejauh ini, evaluasinya seperti apa? Ya, kebetulan saya hari ini naik yang ketiga kali ya. Yang pertama turun di Padalarang, sambung dengan feeder ke Kota Bandung, stasiun Kota Bandung. Lalu yang kedua turun di Tegaluar. Nah, stop di Tegaluar, kita nggak kemana-mana, balik ke Bandung. Sedangkan ini hari stop di Padalarang, tapi tidak nyambung ke feeder karena feeder hanya untuk yang VIP. Nah, tapi dari pengalaman ini saya kira memang ini merupakan satu alternatif baru untuk bertransportasi ke Kota Bandung ya. Jadi kalau selama ini kan kita lebih banyak menggunakan tol, kendaraan baik yang berbasis jalan maupun kereta argo, parahyangan. Nah sekarang kita punya alternatif dengan kereta cepat gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang semakin banyak. Nah, kalau kita tanya sejauh mana performanya, ya sejauh ini sih terutama yang ditampilkan dari kereta cepat ini adalah soal kecepatannya. Kecepatannya kalau kita hanya sampai ke Padalarang itu cukup 25 menit gitu. Tetapi kalau disambung dengan feeder 20 menit berarti sampai Kota Bandungnya itu butuh sekitar 35 sampai 40 menit ya, 45 menit. Gitu. Ya, kita sama-sama melihat juga pemirsa, kita hadirkan selain dari sisi kecepatan dari kereta pengumpan, juga kecepatannya juga tadi disebutkan. Harga tiket pemirsa tadi sudah disebutkan untuk kelas premium Rp250.000, bisnis Rp300 sampai Rp350.000 untuk kelas pertama. Ini sebenarnya gratis hingga pertengahan Oktober, tapi melihat Pak Darmaning Tias dari harga tiket
kemudian juga kecepatannya, karena banyak juga yang mengatakan kayaknya kecepatannya nanggung. Kemudian juga dari harga, ini worth it tidak sih dengan harga mencapai sampai 350.000 ini? Ya, sebetulnya yang disebut nanggung itu karena kereta cepat itu kan umumnya menghubungkan jarak jauh. Sementara kalau Jakarta-Bandung hanya 142. Itu sebetulnya yang disebut nanggung. Tapi kalau kecepatannya sendiri menurut saya dengan kecepatan katakanlah sampai Padalarang hanya 25 menit sampai Tegaluar sekitar 35 menit, menurut saya sih layak ya itu. Nah, kalau soal tarif sebetulnya kalau orang yang memburu waktu itu relatif tidak sensitif tarif gitu. Tetapi kalau yang biasa ingin melakukan perjalanan biasa, mungkin ya rekreasi dan sebagainya, mungkin itu sedikit sensitif tarif gitu. Tetapi kalau melihat sekarang kecenderungan sekarang perjalanan kereta reguler dalam hal ini Argo Parahyangan yang 2 jam lebih, lalu kalau naik mobil pribadi atau angkutan berbasis bis itu sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Kalau macet ya bisa berjam-jam, nggak punya kepastian. Nah, tarif menjadi tidak sensitif. Jadi kalau bagi bisnismen yang sangat mengutamakan waktu, bagi seorang konsultan yang mengutamakan waktu, ya tarif 250 sampai 350 sebetulnya masih sangat terjangkau. Oke, nanti kita juga akan bahas bagaimana perbandingan harga. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan adalah dari sisi anggaran juga. Karena kita tahu proyek ini memang merupakan inisiatif yang besar. Tapi satu sisi ada anggaran yang kemudian membengkak, bahkan menyentuh APBN. Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Pemirsa, terlepas dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini adalah proyek yang prestisius dan juga sangat membanggakan dengan inovasi teknologinya, tapi banyak juga yang mengkritik mungkin ya, karena anggaran dari proyek ini cukup membengkak dan juga mahal. Kita akan tampilkan bagaimana sebenarnya anggaran dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini yang sebenarnya awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2019, namun kemudian mengalami pemunduran. Nah, ini dia kita tampilkan. Anggaran awal mulanya pemirsa 86 triliun lebih. Namun ditargetkan selesai pada tahun 2019. Lalu kemudian mengalami 2 kali perubahan target penyelesaian. Jadi menjadi selesai pada tahun 2022 dan kembali mundur ke tahun 2023 sehingga anggaran proyek ini membengkak 110,22 triliun. Untuk konsorsium Indonesia Cina ini juga sepakat kenaikan sebesar 1,2 miliar atau 18,2 triliun rupiah pemirsa. Ini adalah proyek yang juga digarap Indonesia dan juga Cina. Dan sedari awal memang pemerintah bahkan berkomitmen ini tidak menggunakan APBN, tapi melalui skema bisnis to bisnis ataupun kerjasama bisnis antara Indonesia dan juga Cina. Kita lihat bersama skema kerjasama 75% pinjaman melalui China Development Bank, kemudian 25% setoran modal konsorsium Indonesia-Cina. Dan dengan skema pinjaman tenor 40 tahun, bahkan masa tenggangnya ini 10 tahun. Artinya ada waktu sekitar 50 tahun lebih untuk pengembalian pinjaman ini. Kemudian kita hadirkan juga bagaimana kerjasama atau skema kerjasama konsorsium, 60% ini merupakan dari BUMN Indonesia, 40% ini dari Cina ataupun dari Beijing Yaowan, yang merupakan skema kerjasama antara Indonesia dan juga Cina. Kita hadirkan bersama pemirsa. Kembali lagi Pak Darmaning Tias, ini kan kita sudah lihat ya anggaran yang kemudian mengalami pembengkakan dari tahun ke tahun sampai akhirnya menyentuh APBN. Ini kan kemudian menjadi evaluasi apakah nanti dengan yang dikatakan Pak Darmaning Tias penggunanya hanya mungkin pebisnis-pebisnis saja, tapi bukan orang-orang yang komit setiap hari ini akan balik modal tidak Pak? Karena kini hanya harus bayar sampai 40 tahun lamanya harus membayar pinjaman ke Cina. Saya bukan ekonom, jadi saya tidak tahu perhitungan secara persis gitu ya. Tetapi akal sehat saya sebagai pengguna, saya bisa memprediksi memang kalau penumpang kemungkinan akan banyak, tetapi mungkin itu hanya bisa menutup untuk biaya operasional. Karena biaya operasional kereta cepat ini sangat tinggi. Sehingga kalau ditanya apakah ini balik modal atau tidak,
Saya walau alam. Ya, walau alam karena ya itu tadi yang saya jelaskan kemungkinan dari penumpang itu untuk operasional. Ya. Dan itu pun juga harus ditopang dengan pendapatan non tiket. Pendapatan non tiket itu adalah komersialisasi dari seluruh aset yang ada di lingkungan stasiun maupun yang ada di kereta itu sendiri. Kalau hanya mengandalkan penumpang itu bisnis apapun termasuk bisnis kereta api biasa itu reguler, LRT, MRT maupun Transjakarta itu nggak akan bisa mengembalikan atau tidak mampu menutupi biaya operasional. Oke. Biaya operasional itu bisa ditopang hanya kalau ada pendapatan non tiketnya. Nah, hal yang sama itu akan dialami oleh KCJB. Jadi biaya operasional itu akan diperoleh dari satu tiket, yang kedua adalah pendapatan non tiket. Harus diperoleh dari pendapatan non tiket dan juga tidak bisa berlandaskan hanya dari tiket atau menjual kepada para penumpang saja. Ini kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan sebenarnya dari masyarakat yang mungkin menilai anggaran atau tarif dari kereta cepat Jakarta Bandung ini apakah mahal ataupun murah. Kita hadirkan pemirsa. Terlalu mahal Pak, mendingan yang biasa aja. Nah, gitu ya. Nggak usah yang kereta cepat, karena idealnya berapa Telo dari harga Telo? berapa ya? 2,5 sama 300 kan itu patokan pegang 200 aja. 200 yoi. Masih worth it karena kan jamnya lebih cepat ya kalau segitu. Terlalu tinggi gitu ya kalau masyarakat kecil gini mah. Cuma buat orang-orang yang berkelas. Ya orang-orang berkelas gitu. Kemahalan ya Bu? Kemahalan. Berapa Ibu idealnya kalau berdua? Berapa Ibu? 100 cenah tuh. 100. Oh, mending Dikejar. Ya, aku yang dikejar emang gitu satu waktu. Yang dikejar. Tapi kan kita mah bukan pebisnis. Kalau bisa di apa mah untuk masyarakat kecil ya segitu ya. Lain mah kalau pebisnis mah mungkin ada tahapannya. Ya, kalau kita dengarkan tanggapan masyarakat, rata-rata merasa ini terlalu mahal. Jadi bagaimana nih Pak Darmin Tias? Kalau lihat dari penumpang saja sepertinya tidak berminat. Jadi akan lakukah ini atau jangan-jangan nanti akan menyentuh APBN lagi? Tapi sebelum dijawab kita hadirkan kembali pemirsa. Ini adalah perbandingan juga kereta cepat dengan moda transportasi lain yang selama ini sudah hadir untuk mengantarkan penumpang dari Jakarta ke Bandung. Seperti travel ini dengan tarif termurah 80.000, tarif termahal 180.000, tapi memang waktu tempuhnya ini 2-3 jam. Nah, selanjutnya juga masih ada transportasi lainnya, kita hadirkan dari pesawat sendiri. Kalau pesawat memang ya Pak Darman Tias ya, ini cenderung lebih mahal, tarif termurah saja 1 juta, tarif termahal ini 3,5 juta dan waktu tempuh 1-2 jam. Tidak sedikit juga warga bahkan memanfaatkan pesawat udara untuk menuju ke Bandung dan sebaliknya. Kemudian juga mobil pribadi, ini yang banyak sekali kemudian digunakan oleh penumpang yang kemudian membawa keluarga. Tarif termurah 250, tarif termahal 400, waktu tempuh 2-3 jam. Ini kan artinya banyak sekali pesaing dari kereta cepat Jakarta Bandung yang jangan-jangan tidak laku kembali lagi. Bahkan kita tahu Pak, ada proyek selanjutan kereta cepat Jakarta sampai Surabaya. Jangan-jangan ini saja tidak laku, nanti kalau ke Surabaya bisa menyinggung atau menyenggol APBN lagi. Ya, pertama yang mungkin harus menjadi catatan kita itu soal kereta api Argo ya. Argo ini mau tidak mau harus dipertahankan. Kenapa? Karena itu bagian dari sejarah perkereta apian di Indonesia. Sehingga tarifnya tetap harus dijaga supaya kompetitif dengan kereta cepatnya. Tetapi saya kira teman-teman di PT KAI juga harus memodifikasi layanan. Dalam pengertian kalau sekarang ini naik Argo hanya berhenti misalnya di Bandung, di Cimahi lalu di Gambir. Mungkin ke depan mereka harus sudah memperbanyak stop seperti misalnya di Cikarang, di Bekasi, di Purwakarta gitu. Sehingga mereka bisa meng-create penumpang baru. Itu yang kereta api Argo ya. Kalau pesawat dugaan saya dengan adanya kereta cepat itu pesawat
Jakarta Bandung mungkin akan tutup karena dirasa tidak kompetitif. Oke. Kalau travel, saya kira travel yang berbasis bis ya, itu masih punya nilai lebih karena dia point to point. Dan sejauh mereka bisa tetap mempertahankan layanan point to point, maka mereka tidak perlu khawatir. Apalagi kalau tarifnya itu sangat kompetitif. Baik, jadi Gitu. nanti kita akan nantikan ya bagaimana performa dari kereta cepat Jakarta Bandung, termasuk mudah-mudahan ada banyak inisiatif-inisiatif lainnya yang dilakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Darman Gintias, pengamat transportasi sudah bergabung bersama